ketika regis langsung dapat voucher gratis dari PLN, voucher listrik gratis, plus kemudahan dalam mendapatkan RIC. Betul, kemudahan dalam mendapatkan RIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kali ini saya kedatangan Bapak Insinyur Latif Prasetyo Hadi, Manajer Strategi Pemasaran PLN Sulsel Rabar. Betul ya, Pak? Betul. Betul ya? Saya takutnya salah. Nah, sengaja kita undang Pak Latif karena ada banyak isu menarik soal PLN ternyata. Mulai dari terutama soal green energy ya. Mas ya. Energi hijau yang sekarang memang lagi digalakan oleh pemerintah, khususnya di dunia industri. Ngomong-ngomong soal green energy, Mas, PLN sendiri sebenarnya terobosannya apa ini untuk energi hijau ini? Iya, jadi sekarang itu kan isu terkait ini ya, iklim ya, kan sudah menjadi isu utama, apalagi Sobat Herald ya, yang rata-rata sudah sadar bahwa kita harus mulai melakukan sesuatu nih untuk udara yang lebih bersih gitu kan. Nah, kalau kembali ke zaman dulu itu, ke masa lalu ya, kita kalau ingat di zaman-zaman revolusi industri gitu ya, itu kan sudah mulai digunakan, awal mulanya paling banyak digunakan bahan bakar fosil. Ya. Gitu ya, bahan bakar fosil, kemudian plastik dan lain sebagainya, termasuk untuk menghasilkan energi listrik. Tapi ke arah semakin ke sini, masyarakat itu kan sudah mulai sadar ya bahwa bahan bakar fosil dan lain sebagainya itu menimbulkan dampak yang kurang bagus nih untuk kesehatan, termasuk untuk iklim kita yang sekarang polusi gitu kan, polusi panas gitu. Sekarang ini kan kita sudah rasakan panas ya, itu termasuk salah satunya dampak dari itu. Nah, di PLN sendiri, direktur utama kami sudah sampaikan nih, kalau kita melakukan business as usual ya, business as usual, atau kita sudah hanya melakukan seperti biasanya saja, itu suhu global itu bisa naik 3,1 derajat Celcius itu pada 2030, itu berdasar penyampaian beliau ya. Nah, kemudian bagaimana nih upaya-upaya kita untuk menurunkan itu gitu? Gimana sih supaya suhu global ini nggak naik terus gitu kan? Di dunia sendiri itu sudah mulai ada kegiatan-kegiatan atau gerakan-gerakan terkait itu. Kan sudah pada sadar nih kita harus menurunkan nih, padahal kalau kita melakukan di beberapa pertemuan ya yang kita baca literasi juga, kalau kita bisa melakukan upaya yang konsisten itu kita bisa turunkan tuh 1,5 derajat Celcius lah dari suhu global ini. Lah gimana upaya-upaya itu? Salah satunya di tahun 2015 itu ada namanya Paris Agreement. Ya, di situ disepakati bahwa kalau kita mau menurunkan suhu global ini, kita mau mengurangi emisi gas kaca ini ya, gas rumah kaca ini kan, itu kita harus konsisten menggunakan energi baru terbarukan. Nah, disitulah disepakati itu. Makanya sudah mulai banyak gerakan-gerakan, contohnya itu terkait dengan istilahnya Carbon Board Adjustment Mechanism di tahun 2021. Nah, itu adalah satu aturan ya, atau pengenaan biaya tambahan bagi barang yang masuk di suatu negara apabila barang tersebut terbukti diproduksi oleh bahan bakar fosil gitu ya. Sampai sedetail itu ya? Sampai sedetail itu tahun 2021. Nah, kemudian ada juga sekarang ditetapkan target net zero emission di tahun 2060. Nah, terus kemudian ada juga lembaga-lembaga pinjaman internasional itu sudah mulai memberhentikan atau menyetop pinjaman untuk pembangkit berbahan bakar fosil. Nah, di situ kan. Nah, di Indonesia sendiri kita sudah mendukung ya, pemerintah itu mendukung dengan menggalakkan bahwa kita mau target nih. Di tahun 2025 itu 23% bauran energi kita itu dari energi baru terbarukan. Makanya pernah disampaikan oleh Pak Suhasil ya. Nah, itu bahwa energi baru terbarukan ini sudah bukan lagi merupakan pilihan, tapi sudah menjadi arah untuk masa depan EBT ini. Sudah kewajiban ya. Jadi di dunia itu sudah ada 240 perusahaan lebih ya yang berkomitmen bahwa mereka akan menggunakan energi baru terbarukan.
Nah, itu sebagian besar ada di Indonesia. Nah, bagaimana perusahaan-perusahaan tersebut pengen menunjukkan bahwa membuktikan bahwa dia menggunakan EBT itu yaitu dengan REC namanya, Renewable Energy Certificate. Kayak sertifikasi gitu ya? Betul. Nah, di Indonesia yang bisa menjual itu saat ini hanya PLN. Nah, itulah salah satu kontribusi PLN untuk mendukung udara yang lebih hijau ya. Yaitu dengan kita menjual Renewable Energy Certificate. Pantas akhirnya ini setahun terakhir ini panas terus, Bung. Mungkin dampaknya itu ya dari betul, dari emisi rumah kaca itu. Tapi ya upaya-upaya itu tadi kan sudah terus digalakkan ya. Termasuk PLN sudah menambah terus EBT ini. Iya. Nah, produk green energy dari PLN sendiri itu apa-apa saja, Mas? Ya, kalau dalam rangka mendukung itu saat ini kita ada dua ya. Salah satunya REC itu. REC ya. Kemudian ada GIAS ya, Green Energy. Nah, itu untuk yang dedicated. Nah, tapi sekarang yang bisa kita sampaikan ya ke teman-teman yang bisa teman-teman itu langsung berkontribusi langsung, yaitu dengan REC itu, Renewable Energy Certificate. Jadi itu REC ini sertifikat bukti kepemilikan terhadap energi baru terbarukan. Artinya apa? REC sendiri ini satu unit REC itu mewakili 1 MWh atau megawatt hour energi baru terbarukan. Artinya kalau teman-teman itu memiliki 1 unit REC, itu berarti sudah sama saja 1 MWh listrik yang digunakan itu dari energi baru terbarukan gitu. Meski itu bisa digunakan oleh listrik rumah tangga juga? Atau cuma khusus untuk industri? Boleh. Jadi contohnya begini, saya di rumah nih. Di rumah itu kita pakai misalnya berapa kWh nih sebulan gitu kan. Atau 500 lah, anggap aja rata-rata pengeluarannya berapa nih di rumah listrik? Misalnya 500.000 ya? 300-400 ya, 300-400.000 ya. 300-400.000 itu sama dengan 200 kWh kan? 200 kilowatt hour. Nah, saya ingin memastikan nih 200 kWh saya itu adalah saya mau mendukung energi yang lebih hijau nih, energi baru terbarukan nih. Nah, saya mau mengklaim bahwa 200 kWh yang saya pakai adalah energi baru terbarukan. Maka saya beli REC 1 unit. Itu harganya murah itu kan, 35.000 saja rupiah. 1 unit REC nanti dapat sertifikat tuh. Nah, itu sudah kita bisa klaim bahwa saya selama 5 bulan, nah kan sebulan 200 nih. Nah, berarti 5 bulan 1 MWh kan. Jadi dalam waktu 5 bulan ini saya sudah menggunakan energi baru terbarukan di rumah saya gitu. Bisa diklaim seperti itu. Nanti ke yang sumber listriknya itu PLN yang ya kan semuanya masuk grid ya. Jadi yang boleh diklaim itu kami ada beberapa pembangkit EBT ya, energi baru terbarukan. Kalau di Sulawesi Selatan ini ada di Bakaru, namanya PLTA Bakaru. Nah, itu adalah pembangkit EBT yang masuk ke gridnya PLN. Artinya masuk ke sistemnya PLN. Nah, itulah yang diklaim nih. Saya ngeklaim nih, berarti yang saya pakai nih listrik yang dari Bakaru nih. Kayak gitu. Oh, sederhananya begitu, sederhananya. Jadi, teman-teman kalau misalnya mau ikut berkontribusi nih ya, untuk mendukung program pemerintah soal green energy, khususnya, kalian di rumah bisa beli REC di PLN. Itu untuk menjamin kalau listrik yang kalian gunakan itu berasal dari energi baru terbarukan, bukan lagi dari energi fosil ya, yang menyebabkan yang bisa berpengaruh ke perubahan iklim. Ya, jadi itu salah satu bukti bahwa kita mendukung nih upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca gitu kan. Betul. Apalagi Sobat Herald kan saya yakin semuanya mendukung itu ya, pengen udara yang lebih hijau, suka olahraga gitu. Sekarang aja mas banyak orang ngeluh kepanasan. Ya, itu. Malam aja panas, padahal kalau siang. Malam panas, siang lebih panas lagi. Nah, mungkin banyak yang belum tahu mas. Sebenarnya apa sih itu, Ge? Apa sih maksudnya bicara soal green energy, jenis-jenis green energy yang dimiliki oleh PLN misalnya. Oh ya, jadi itu kan ini ya terkait dengan green energy ini kami lebih suka
penyampaiannya terkait dengan EBT ya, energi EBT. baru terbarukan Ya, gitu kan. Jadi kami ada beberapa jenis pembangkit ya yang bisa dikategorikan di EBT ini. Di antaranya adalah matahari, kemudian angin, air, biomasa. Nah, itu yang sekarang lagi dikembangkan gitu kan. Nah, itu adalah pembangkit-pembangkit yang masuk dalam kategori pembangkit yang menggunakan energi baru terbarukan. Artinya tidak menggunakan bahan bakar PLTU, PLTA, fosil. PLTA. PLTA ya? Iya, PLTA. ya? Air ya. Jadi PLTA kan murni tuh, air ngalir, muter kincir jadi listrik gitu kan. Istilahnya kan gitu. Jadi dalam proses menghasilkan energi itu tidak ada sedikit pun bahan bakar fosil digunakan. Nah, itu yang bisa dimasukkan ke kategori EBT. Termasuk matahari. Matahari. Ya, terus kemudian sekarang kan di Sulawesi Selatan juga ada PLTB ya, Bayu ya, yang menggunakan kincir, angin. Nah, itu dia berarti tidak menggunakan bahan bakar fosil dalam menghasilkan energi listrik. Nah, itulah yang itu termasuk green. Ya, termasuk EBT juga. EBT juga. Kalau bahasa awamnya itu yang dibilang pembangkit listrik energi hijau. Energi hijau, betul. Ya, pokoknya energi hijau lah kita dukung. Energi hijau itu. Nah, kalau di kalau dari sisi presentasi Mas, PLN di Sulsel Rabat terutama, penggunaan PLTU dibanding sudah sekarang seberapa persen sisanya? Kalau energi hijau itu PLTA ya. Kalau di sini kan PLTA itu kita masih baurannya sekitar 20%-an ya. 20%. 20%-an dari seluruh bauran energi yang ada di Sulawesi, sistem Sulbaksel ini ya, sistem Sulbaksel gitu. Makanya kita perlu nih didukung terus supaya makin banyak nanti di Sulserabar ini kita menggunakan energi yang lebih hijau gitulah. Jadi pantas kemarin getol PLN pemerintah terutama PLN ya, terus menggiatkan penggunaan produk-produk yang berbasis kelistrikan. Ya. Itu salah satu upaya untuk mendukung program ini ya? Ya, betul. Jadi kita ada beberapa konversi ya, konversi untuk mendukung yang lebih hijau itu. Di antaranya adalah penggunaan kendaraan listrik. Ya. Jadi tadi kami sampaikan juga salah satu yang sekarang digalakkan itu kan meminimalisir penggunaan bahan bakar fosil. Betul. Nah, termasuk di kehidupan sehari-hari kita itu terkait dengan kendaraan. Ada motor, mobil, kemudian mungkin kalau lebih detail lagi saat masak gitu kan. Masak itu kan sampai ke dapur sekarang kecil ya. yang menghasilkan asap juga ya. Nah, bayangkan kalau 10 orang masak di satu rumah masak. Kampung aja masak semua menghasilkan asap kan lumayan juga. Nah, itu kalau teman-teman pengen berkontribusi lebih banyak lagi, salah satunya adalah penggunaan kendaraan listrik. Iya. Cuma kan gini masalahnya Mas, kenapa banyak orang ragu beli kendaraan listrik? Gunakan kendaraan listrik karena pengisian kendaraan listriknya itu mau ngecas di mana kalau tiba-tiba kehabisan baterai di jalan misalnya. Betul. Nah, itu gimana? Itu betul ya. Jadi sekarang untuk mendukung itu juga PLN ini secara nasional ya, nasional kita juga mendapatkan penugasan untuk mendukung infrastruktur EV, electric vehicle ya. Jadi kayak itu sejenis SPBU ya? Ya, kalau kemarin namanya kalau di PLN itu untuk kendaraan listrik namanya SPKLU, jadi stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Jadi yang di Sulserabar sendiri aja, kami sudah sediakan itu ada 20 unit di 12 lokasi yang ada di Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat. Jadi sebenarnya teman-teman tidak perlu khawatir sih. Kayak di Makassar sendiri ini untuk mobil listrik ya. Untuk mobil listrik itu kita sudah sediakan 3 lokasi. Itu di mana Mas? Jadi di Hertasning, kemudian ada di kantor gubernur, dan yang satu lagi di Mongin Sidi. Nah, itu bisa. Nanti kalau teman-teman mau jalan lagi ke arah Parepare misalnya, mau ke Palopo nih, nggak usah khawatir. Di Parepare ada lagi. Kemudian di Parepare lanjut lagi Palopo ada lagi. Nanti ada lagi di Malili, kemudian ada di Toraja, ada lagi di Kolaka, ada lagi di Kendari. Semuanya ada. Nah, targetnya di bulan Juni ini kita nambah lagi 10 unit.
Hmm. 10 unit lagi kita akan tambahkan di Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat. Jadi nggak perlu khawatir. Kalau motor listrik itu bisa dicas di mana aja kalau motor. Jadi nggak bisa usah dicas khawatir. Di mana aja. Jadi kalau misalnya di tengah jalan, wah Habis tipis baterai. nih baterai nih gitu kan. Lowbat. Itu bisa mampir warkop aja dicas di situ. Nah, kemudian ada juga motor listrik itu yang jenisnya swap energi. Jadi swap baterai ya. Jadi baterainya itu kayak dicabut. dituker. Jadi kita punya baterai yang kosong, Ada baterai ditaruh cadangan di gitu. alatnya, diambil yang full. Oh. Jadi ada alatnya kayak kompartemen gitu ya. Ada beberapa slot, misalnya ada 8 slot ya. Iya. Kita masukkan di slot yang kosong, nanti kita ambil dari slot yang sudah terisi. Ditukar ya. Ditukar. Jadi kayak sistem beli kompor gas lah ya, gas LPG gitu ya. Jadi kita bawa yang kosong, kita tukar sama yang penuh. Itu sudah banyak lokasi, sudah puluhan di Makassar ini. Saya pribadi terus terang gini, kan istri sempat bilang ganti mobil, Iya. mobil listrik. Iya. Repot kalau kita ke daerah. Oh, Kalau misalnya pulang mudik misalnya Iya. kan, kalau kita bawa mobil listrik, tiba-tiba di jalan lowbat, bingung bagaimana? kan? Padahal nggak perlu bingung. Jadi mobil listrik itu rata-rata range-nya, jaraknya itu kan di paling rendahnya itu 200 km ya. Terus ada sekarang yang sampai 500 km. Itu kalau full ya, baterai full. fullnya bisa sampai 200 kilo Betul. minimal. Bahkan ada yang terbaru sampai menyentuh hampir 1000 kilo. Gitu. Tapi sekarang yang secara umum sih 200 sampai 300. 200 sampai 300, terus ada beberapa merek yang 500 bahkan di atasnya. Nah, di jarak itu PLN sudah siapkan, tenang aja. Jadi kayak sini Udah dihitung ya? ya. Udah dihitung ya? Sini Pare-Pare berapa kilo Iya, kan? iya, Nah, iya. belum sampai 200. belum sampai 200 kita sudah ada SPKLU. Iya. Dan nggak usah khawatir juga, sebenarnya mobil listrik itu juga bisa dicas di rumah sebenarnya. Oh bisa ya? Iya, jadi kami bahkan kami mendukung itu. Jadi untuk cas di rumah itu ada perangkat namanya home charging. Home charging. Jadi kalau teman-teman itu beli mobil listrik, nanti ditawarin nih home chargingnya juga enggak gitu kan. Atau ada beberapa pabrikan yang sudah include nih home chargingnya nih. PLN juga produksi itu enggak? Enggak sih, PLN enggak belum. menjual itu. Tapi kita dukung apabila teman-teman itu beli mobil listrik dan mau masang home charging. Itu kan dayanya cukup besar, 7.700. Oh iya iya iya. Nah, daya rumah kita misalnya cuma 5.500 nih. Saya mau pasang baru listrik khusus untuk home charging ini. 7.700. Itu kan normalnya 7 juta ya. Tapi PLN dukung, nggak usah bayar 7 juta. Cukup bayar 800 ribuan aja. Ih, sudah murah bisa. ya? Iya, khusus home charging. Itu pun nanti dapat diskon lagi. Kalau ngecas malam dapat diskon. Itu maksudnya kalau kita beli itu home charging, kan misalnya daya listrik di rumah saya misalnya 1.300. Iya, Saya beli mobil listrik, terus dapat home charging. dapat home charging. Iya. Saya beli ke PLN paketan KWH baru atau gimana? Iya, tinggal ngomong aja. Saya ini baru beli mobil listrik nih, dapat home charging nih. Tolong dipasangin, dikasih listrik yang dedicated untuk home charging saya gitu. Khusus ya? Khusus Listrik saja. khusus Iya. untuk home charging. Untuk home charging. Bisa. Bisa ya? Dan itu harganya khusus. Berapa tadi Mas? Normalnya kalau 7,7 itu kan 7 jutaan ya. Nah, ini kalau dengan home charging, kalau Anda punya home charging kemudian mau pasang listrik untuk dedicated itu cukup 800 ribuan aja. Sudah bisa. Itu masih kita promo, listrik. masih promo ya? Masih ada sampai sekarang. Sudah jalan tahun ketiga ini. Wih, sudah, promo itu. berarti udah lama berjalan ya? Sudah lama. Saya baru tahu Mas. Nah teman-teman kalau yang punya mobil listrik dan mau pasang home charging di rumah, PLN Betul. siapkan listrik khusus untuk kalian. Betul Ya, listrik. Pokoknya banyak promonya lah. Banyak promonya. Banyak promonya untuk pemilik kendaraan listrik gitu kan. Nah, kalau saya kembali ke SPKLU. Ya. SPKLU sebenarnya kalau banyak juga yang nanya, kalau ngecas mobil listrik itu berapa lama sih Mas? Kemampuan SPKLU ini berapa lama sih untuk Ya, ngecas? kita punya ya, ada beberapa jenis yang slow charging, kemudian medium charging, fast charging, sama ultra fast charging, tergantung kapasitasnya. Nah, kalau yang sekarang mobil-mobil pada umumnya itu kan bisa, ada yang mendukung fast charging, ada yang enggak. Kalau fast charging itu, yang mendukung fast charging itu 0 sampai 85% tuh hanya cukup 40 menitan aja sudah bisa. Sudah Bahkan full yang itu. terbaru ada ultra fast charging itu 8 sampai 10 menit sudah bisa full. Iya. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya nggak usah khawatir sih. Kalau untuk kecepatan pengisian itu kita pokoknya akan terus
tingkatkan ya kecepatan dari unit-unit charger kami gitu. Kayak di Makassar ini, 33 lokasi SPKL itu semuanya ada fast chargingnya semua. Gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau Anda punya mobil listrik yang mendukung fast charging gitu ya. Nah, itu bisa ngecas di tempat kami dengan cepat. Fast charging itu berapa menit? Ya kalau yang 0 ada sampai sekarang 85% ya tadi 40 menit. 40 menit ya yang 40 menit fast charging. Kan banyak. Nah, kalau misalnya ini kan takutnya nih ya. Iya. Kalau misalnya tahun depan tiba-tiba membludak nih pengguna mobil listrik. Betul. Nah, ketika mampir di SPKLU, ngantrinya banyak. Mirip kondisi Pertamina. Betul. Makanya sekarang kan unit-unit di satu SPKL itu kan bukan cuma satu unit ya. Kayak di Hertasning itu bisa ngecas 3 mobil sekaligus. Kalau yang di Mongin Sidi itu malah bisa 4 sampai 5 mobil sekaligus. Nah, kemudian kami juga ada program juga namanya SPKLU Kemitraan. Jadi untuk pemilik usaha atau individu juga boleh yang pengen ada SPKLU di usahanya, di unit usahanya, misalnya punya kafe nih. Bagus nih kalau orang menarik orang untuk datang nih sambil ngecas mobil listrik sambil ngopi di tempat saya nih. Betul. Nah, teman-teman cukup sediakan lahan seukuran 1 mobil parkir aja kalau mau untuk kapasitas 1 unit mobil ya. Nanti bisa bermitra dengan PLN. Jadi teman-teman sediakan lahan, PLN sediakan unit chargernya. Oh, bisa ya Mas? Bisa, gitu. Itu berapa Mas kalau misalnya ada yang mau gimana caranya itu kalau biaya sih enggak ada ya. Untuk kesepakatan itu enggak ada. Malah nanti di dalam kemitraan itu kita ada berbagi hasil. Dari hasil penjualan orang ngecas itu teman-teman dapat berapa tergantung jenis kemitraannya. Ada 4 skema gitu ya. Ada beberapa skema gitu terkait dengan kemitraan itu. Cukup menarik sih Mas. Menarik ya. Makanya kalau punya lahan hubungi PLN aja. Mas, lahan saya mau tak pasangin charger mobil listrik nih gitu. Bisa nggak gitu. Nanti kan kita survei nih. Bisa gitu. Kalau pinggir jalan ya pasti bisa tuh. Kalau masuk di hutan gitu kan nggak ada mobil listrik juga di sini ya. Kalau misalnya depan kantor ini bisa nih. Sangat bisa kalau gitu kan. Yang penting itu adalah lahan milik pribadi gitu ya. Memang milik atas nama kita yang mengajukan. Dan kemudian kita nanti ada agreement bisa digunakan selama misalnya berapa tahun gitu. Jadi sistemnya itu profit sharing ya? Ya, profit sharing, betul. Profit sharing. Jadi tidak perlu mengeluarkan biaya untuk itu. Hanya sediakan lahan saja sebenarnya. Ada juga skema yang misalnya profit sharingnya mau lebih besar nih. Udah saya aja yang beli chargernya nih gitu kan. Teman-teman yang beli chargernya sendiri gitu. Boleh juga. Kayak home charging itu kayak. Ya, sediakan lahan, sediakan charger. Listrik. Ya sudah. Nah, listrik dari PLN. Dari kan? PLN. Iya. Nah, gitu. Nanti profit sharing juga hasilnya itu. Dan semuanya kan pasti nanti terdaftar di aplikasi PLN Mobile. Jadi untuk ngecas itu sekarang cukup gampang sih. Pokoknya akses dari PLN Mobile aja, transaksi situ udah colok, ngecas, tinggalin aja. Mau ngopi mau apa, gampang. Nanti ada notifikasi udah full nih. Ya, udah full. Betul memang. Nanti ada full gitu kan. Sudah penuh. Nah, Oke, saya ambil gitu. Nanti saya coba tanya teman-teman saya yang punya kafe, Mas, siapa tadi yang tertarik. Iya. Tapi sih kalau saya punya kafe saya tertarik sih, Mas. Apalagi kalau tempat pencucian mobil ya. Betul. Cocok. Saat ini tuh sudah ada beberapa pengajuan ya terkait dengan kemitraan itu. Itu rata-rata memang kafe sih. Rata-rata kafe. Ya, kita lagi proses ini karena memang kemitraan ini kan baru ya di tahun 2024. Oh, baru digagas baru digagasnya di PLN nih supaya lebih banyak nih kita bisa sediakan lokasi untuk charging gitu kan. Nah, makanya digagas ada kemitraan ini. Nah, ini kita sementara proses ada beberapa lokasi dan memang sebagian besar itu adalah kafe. Berarti memang menarik. Berarti banyak yang tertarik berarti kalau gitu, Mas. Iya, jadi tren baru nih. Ngopi sambil ngecas mobil. Biasanya kan ngopi sambil ngecas HP ini. HP, kan ngopi ini mobil. Nah, saya ngomong soal PLN mobile PLN Mobile. Ya. Ini kan lagi disponsori, lagi kerjasama nih dengan sama Herald. Yang untuk event Herald Run-nya. Betul. Nah, sejauh ini gimana Mas ngelihat ini? Jadi aplikasi PLN Mobile ini saya jelaskan dulu ya. Oh iya, boleh. Jadi ini adalah super apps ya, super apps dari PLN untuk mengakses seluruh layanan yang dimiliki oleh PLN. Jadi teman-teman kalau mau akses layanan PLN apapun itu sekarang bisa lewat PLN Mobile. Contoh
kalau zaman dulu orang mau pasang baru listrik nih, Iya, iya, iya. harus datang ke kantornya nih gitu Betul, kan. betul. Kalau di sini kantor paling deket di Ertasning situ kan. Nah, harus datang, kemudian mungkin ngantri gitu kan. Mungkin ngantri nanti ketemu, lupa bawa berkas kan, balik lagi ya, pulang lagi fotokopi gitu. Saya pernah rasa itu, Mas. Nah, benar. Kalau dengan adanya PLN Mobile ini nggak perlu, cukup dari rumah saja, buka PLN Mobile, daftar di situ, sudah, nanti petugas datang gitu. Berkas juga cukup online saja semua. Di-upload lewat situ aja ya? Iya, semua diupload lewat situ, nanti petugas datang masang, sudah. Jadi ada pasang baru, tambah daya, termasuk bayar listrik ya, transaksi, kemudian beli token listrik kalau untuk pengguna yang prabayar. Nah, termasuk tadi pemanfaatkan SPKLO tadi. Bisa juga lewat situ? Iya, bisa. Dan sekarang di PLN Mobile juga ada marketplace ya. Oh, ada bisa marketplace juga buat belanja gitu. Oh gitu? Iya. Wih, Dan bisa buat beli tiket. Nah, contohnya yang terbaru ini kami ada juga Proliga ya, selain PLN Iya, iya, Mobile saya- Herald Run yang nanti mungkin di nah saya salah satu penonton sampaikan setianya itu itu, Mas. Proliga ya. Proliga, Voli Nah, kan? Proliga Voli. itu bisa beli lewat PLN Mobile juga. Oh bisa Iya. ya? Jadi bisa. Jadi PLN Mobile itu untuk beragam fungsi lah. Nggak cuma untuk layanan PLN, tapi untuk apapun itu. Makanya kita dukung ini ya, salah satunya tadi untuk mendukung green energy dan udara yang lebih bersih ya. Kita dukung kegiatan-kegiatan yang mengarah ke situ, termasuk salah satunya olahraga gitu kan, Iya. untuk masyarakat yang lebih sehat itulah ya. Itu salah satu cara merangsang mindset itu ya? Iya, kita kan PLN juga ingin berkontribusi ya. Oh iya nih, kita mau berkontribusi terhadap kultur budaya rajin berolahraga Ya, gitu kan. oh ya ya ya. Nah, ya. memasyarakatkan olahraga Betul, gitu betul, kan, dan betul, mengolahragakan masyarakat. Makanya kami di dalam waktu dekat ini kan kita mendukung juga ada PLN Mobile Herald Run itu. Amin. Semoga kegiatan ini bisa berjalan lancar dan Ya. PLN bisa dan Herald bisa memberikan yang terbaik lah untuk Betul. khususnya para peserta. Termasuk itu tadi terkait dengan REC ya, Renewable Energy Certificate. Di dalam pendaftaran PLN Mobile Herald Run ini juga teman-teman langsung bisa di situ memesan juga REC. Oh bisa langsung pesan di Iya, jadi form kalau pendaftaran? misalnya di luar Herald Run ini ya, event ini ya, orang kalau mau beli REC itu kan masuk ke websitenya PLN, Iya. terus kemudian mengisi data gitu kan, cukup banyak lah yang diisi ya. Nah, nanti di PLN Mobile Herald Run itu di menu registrasi awalnya ya teman-teman cukup pilih di situ, nanti akan ditindaklanjuti oleh tim dari PLN. Iya, Jadi iya, cukup mudah lah. Kita lebih mempermudah simpel lah. kalau lewat situ ya? Betul. Jadi teman-teman lebih sehat juga, udara kita juga lebih sehat betul, juga betul, gitu betul. kan, Jadi- dengan adanya REC. Jadi ada banyak keuntungan yang teman-teman bisa dapat ketika ikut PLN Mobile Herald Run ini. Betul. Pertama dapat ada voucher gratis juga, Mas ya? Ah ya, langsung include voucher gratis juga lah. Ketika regis langsung dapat voucher gratis dari PLN, voucher listrik gratis plus kemudahan dalam mendapatkan REC. Betul, kemudahan dalam mendapatkan REC. Itu banyak. Udah sehat kita. Pertama kita udah sehat, dukung energi hijau pula. Ya, Ada banyak lah. sehat bisa orangnya, berikut. sehat udaranya ya. Sehat. Iya betul. nah terakhir Mas, kira-kira tunggu, saya penasaran sama PLN Mobile Proliga. Ya, Itu kan di sana PLN support full ya kegiatan itu, kegiatan event liga, event nasional nih. Nah, apa sebenarnya selain karena ingin ikut berkontribusi, sebenarnya kenapa harus voli? Kenapa pilih voli? oh ya karena memang voli ini termasuk olahraga yang ini ya, yang sangat digemari juga ya. Voli kemudian dan kita kebetulan juga PLN itu punya tim voli gitu di situ. Ya, Jakarta Electric PLN. Jakarta Electric. Jadi sekalian karena kami sudah ada timnya, ya kita juga berkontribusi di situlah sekalian untuk PLN Mobile Proliga. Tapi tidak menutup kemungkinan juga di Bola. kedepannya bisa bola, bisa lain-lainnya. Amin, amin, Contohnya ini kita awali Herald Run ini kan Iya. di Sulawesi Selatan Tenggara Barat. Ini kita awali dengan event lari gitu. Nah, nanti ini kan event yang pertama ya, maksudnya bukan yang satu-satunya gitu. Iya, Nanti selanjutnya pasti akan ada lagi Herald Run seri 2, Betul, seri 3, betul, seri betul, 4 betul. atau event-event lainnya. Betul.
seperti itu. Jakarta Electric PLN itu banyak pemain timnas loh di situ. Nah, banyak. Ada Yola Yuliana, ada PLN apa ya? cukup serius di situ. Tapi luar biasa nih PLN buat, karena sejak 2 tahun terakhir lah terutama yang saya perhatiin ada banyak gebrakan-gebrakan baru yang dilakukan. Termasuk saya baru tahu juga ternyata peran PLN dalam mendukung pengurangan emisi mendukung emisi udara yang lebih hijau. Udara yang lebih hijau itu ternyata cukup besar, sangat besar. Dan kita berharap teman-teman dan masyarakat pada umumnya bisa ikut berkontribusi lebih juga, yang tentunya bisa dibantu lewat PLN dengan RAC itu tadi. Jadi kita sama-sama mendukung supaya kita tidak kepanasan lagi, Mas. Itulah tujuan kita itu untuk bumi yang lebih sehat bersih dan lebih sehat. Betul. Terakhir, Mas, kira-kira apa yang mau disampaikan ke teman-teman Sobat Herald, proyeksi PLN ke depan apa misalnya, atau apa soal event yang terbaru ini atau gimana? Ya, jadi Sobat Herald seperti kita tahu, kita sudah merasa gerah lah dengan udara yang panas ini. Salah satu upaya kita pengen udara yang lebih hijau. Karena itu kita bisa ikut berkontribusi. Selama ini kita tahu kita berkontribusi dengan membuang sampah tidak sembarangan, kemudian menggunakan kendaraan yang listrik misalnya non BBM, tapi ada lagi satu kontribusi kita untuk energi yang lebih hijau, yaitu dengan membeli REC, yaitu Renewable Energy Certificate. Jadi teman-teman Sobat Herald itu bisa menjadi bagian dari upaya pemerintah Indonesia dan upaya secara global untuk udara yang lebih bersih, udara yang lebih hijau. Selain itu juga kita bisa lebih sehat gitu ya, dengan olahraga, dengan mengikuti event yang nanti akan digelar di bulan Juli, yaitu PLN Mobile Herald Run. Jadi sehat orangnya, sehat juga udaranya. Nah, itu jadi tagline baru nih. Sehat orangnya, sehat udaranya. Mas Latif, terima kasih banyak. Waktunya banyak informasi terbaru yang saya dapat dari soal PLN dan program energi hijau ini, dan ternyata program ini sangat bermanfaat, apalagi soal mobil listrik tadi. Betul. Banyak sekali manfaat. Nah, sekali lagi terima kasih Mas Latif. Dan kepada Sobat Herald, semoga apa yang kami tadi obrolin bisa mencerahkan teman-teman soal energi baru, green energy yang sementara ini diawali digalakan oleh pemerintah, khususnya oleh teman-teman di PLN. Nah, untuk itu terima kasih. Sampai jumpa di ruang tamu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.